rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Butir satu untuk semua, puji namanya. Butir dua untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, keluarga menyatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan sama dapat, sama rasa. Oh Indonesiaku. Hadirin semua, mari kita nyanyi bersama-sama. Saya tuntun pelan-pelan. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Butir satu untuk semua, puji namanya. Untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, keluarga menyatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan sama dapat, sama rasa. Oh Indonesiaku. Soekarno pernah berkata dalam Indonesia Menggugat, jangan jelimet, jangan jelimet. Dia selalu begitu. Katakan dengan sederhana, itulah kata Soekarno waktu itu. Maka saya ingin bercerita tentang Pancasila dengan kisah sederhana. Kisah tentang adat di Manggarai, di Nusa Tenggara Timur, yaitu adat mengucapkan kata terima kasih pada orang tua. Sahabat-sahabat muda, bapak dan ibu-ibu, pertanyaan sederhana, pernahkah kita mengucapkan terima kasih pada orang tua kita ketika justru orang tua kita berumur 60 atau 70 dan kita telah punya anak-anak dan kita telah punya kerja dan uang ada di saku kita? Di adat Manggarai, tempat kebun kopi yang terkenal dan batu-batu, disitulah upacara adat terima kasih dilakukan, tidak hanya dalam keluarga tapi di depan masyarakat adat dengan doa dan beras serta garam dan nyanyian-nyanyian. Tersebutlah 3 orang keluarga yang harus berpulang ke Manggarai dan harus mengucapkan terima kasih pada ayah dan ibunya yang telah berusia 70 tahun. 3 orang itu adalah ahli politik, seniman, dan ahli ekonomi. Dan tentu saja mereka akan pandai mengucapkan kata-kata pada ayah dan ibunya. Tapi pernahkah Anda pikir hari ini siapa orang tua Anda? Penerbit buku, orang kaya, tukang batu, tukang listrik, petani yang jual tanah? Siapakah ayah dan ibu kita? Ayah dan ibu
dari bangsa ini sesungguhnya. Maka 3 orang itu datang ke Manggarai, dan ketika mereka datang ke sana, ternyata tanah, bau lumpur, bau padi dan beras, serta doa. Ternyata kata terima kasih adalah kata yang sangat mahal untuk sebuah sejarah yang panjang kehidupan yang gak pernah kita hitung. Maka ketika anak pertama di tengah upacara adat dan tetua adat harus mengucapkan terima kasih, dia tidak sanggup mengeluarkan kata itu dan dia terduduk kembali. Anak yang kedua yang seniman dengan puja-puji, bahkan dia tidak sanggup berdiri. Coba lihat orang-orang tua kita lagi dan kita ingat kalaupun dia sudah meninggal. Dan apa yang harus diceritakan oleh anak yang paling kecil itu? Dia bercerita dengan sederhana seperti ini. Ayah dan ibu, saya masih ingat ketika kamu harus mencari garam dari tetangga agar sup kami terasa hangat dan gurih. Saya masih ingat ketika panen rusak, entah kemana kamu pergi dari rumah ini. Tapi pagi-pagi beras sudah tersedia dan kami bisa bergizi ke sekolah. Bahkan juga ketika kami berkata, kami perlu pakaian seragam putih merah seperti bendera agar kami bisa berjalan gagah seperti merah putih, gagah di antara pematang dan jalan-jalan, supaya kami bisa bersama sebagai anak sekolah dasar Indonesia. Dan apa yang terjadi? Kamu pergi entah kemana, dan kamu pulang. Meskipun panen tiada, kamu bawa pulang seragam itu, kamu pakaikan pada anak-anak ibu dan bapak. Kamu pakaikan. Dulu kami cuma memakai baju itu dengan kebanggaan untuk diri kami. Tapi saya sekarang tahu bahwa kamu berdoa tiap hari setelah memakai baju itu pada saya. Saudara-saudara, mereka adalah ibu pertiwi dan bapak pertiwi dari bangsa-bangsa ini. Bapak ibu dari sahabat-sahabat di sini ini. Bukankah Pancasila dilahirkan seperti itu, dari garam dapur, dari beras, dari misteri dan sejarah panjang. Dan sesungguhnya kita harus terima kasih, mengucapkan terima kasih pada bapak dan ibu-ibu bangsa kita. Tapi coba lihat parlemen dan pemimpin kita. Dia selalu berkata, tidak ada undang-undangnya, kami tidak bisa menolong rakyat, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi cobalah tengok bangsa-bangsa lain, ketika tidak ada undang-undang, mereka bisa mengambil falsafah dari bapak ibu bangsa, pidato mereka, kata-kata bijak mereka bisa mengambil kata-kata dari dasar negara dan falsafah bangsa. Betapa kita dijebak oleh kekuasaan kerdil dari politikus kita sekarang ini dengan mengatakan bahwa tidak ada undang-undang. Apa undang-undang itu kehidupan? Kehidupanlah yang melahirkan undang-undang, dan belajarlah dari kehidupan, saudara-saudara. Bukankah cerita ini mengajarkan tentang itu? Bahwa undang-undang adalah setumpuk buku yang mencarikan dari kehidupan, dari misteri, beras dan garam-garam yang entah diambil dari mana oleh ayah ibu kita. Kenapa mereka bisa seenaknya mengatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa undang-undang? Saudara, keliru, tidak ada undang-undang tanpa kehidupan. Oleh karena itu, mari kita cari pemimpin yang bisa mengucapkan terima kasih dan menggerakkan bangsa, tidak sekedar dengan kata-kata, tapi dengan falsafah ayah dan ibu yang untuk memberi garam, beras dan seragam pada kita. Semua kita nyanyi. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua keluarga mengaku
bersambung rasa untuk semua, saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Oh Indonesia